Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang harganya sudah turun 33%, PBV masih 0,6, NPM 22%, dan membagi dividen sekitar 5%. Apakah saham murah ini masih diskon besar? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham LSIP atau PT PP London Sumatera Indonesia yang dikenal sebagai Lonsum, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 1906. Pada saat perusahaan perdagangan dan perkebunan yang berbasis di London, Inggris, memulai lahan perkebunan pertamanya di Indonesia yang berlokasi dekat kota Medan, Sumatera Utara. Melalui perjalanan lebih dari 1 abad, Lonsum telah berkembang menjadi salah satu perusahaan perkebunan terkemuka di Indonesia. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa total lahan tertanam inti yang dimiliki perusahaan mencapai 114.111 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Jawa. Perusahaan juga mengoperasikan 12 pabrik kelapa sawit, 3 lini produksi karet remah, dan 2 lini produksi karet lembaran, serta 1 pabrik kakao dan 1 pabrik teh. Nah, untuk saham LSIP ini juga sudah pernah dibahas untuk laporan keuangan Q3 2022-nya sesuai dengan thumbnail yang teman-teman bisa lihat pada tampilan ini. Saat video itu dibuat, harga sahamnya ada di angka Rp1.020. Sekarang kita bahas dari probabilitas setiap bulannya. Dalam 10 tahun terakhir ini, saham LSIP ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas yang mencapai 100%. Artinya dalam 9 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan di bulan Oktober. Sebaliknya, pada bulan Juni saham ini cenderung mengalami penurunan, di mana probabilitas kenaikannya hanya 22% saja. Bagaimana untuk bulan Maret tahun 2023? Hingga video ini dibuat, saham LSIP masih turun 2,35% dengan probabilitas yang hanya 20% saja di bulan Maret. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan Q4 tahun 2022 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Perusahaan mempunyai total aset yang mencapai 12,4 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 5,6 triliun rupiah. Ada juga kas pihak ketiga sebanyak 3,1 triliun rupiah. Nah, sekarang kita bandingkan saldo kasnya sebanyak 3,1 dengan total liabilitas perusahaan 1,4, di mana berarti perusahaan bisa melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang dimiliki. Apalagi jika kita lihat di sini bahwa mayoritas hutangnya berasal dari liabilitas imbalan kerja sebanyak 654 miliar rupiah. Ada juga hutang usaha pihak ketiga sebanyak 300 miliar rupiah. Yang berarti di sini total hutang berbunga perusahaan bisa dikatakan cukup rendah. Berikutnya dari aspek ekuitas, perusahaan ini punya ekuitas 10,9 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 9,1 triliun rupiah. Berikutnya dari aspek laba rugi, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengalami peningkatan yang tipis dari 4,52 triliun menjadi 4,58 triliun di tahun 2022. Sebaliknya, beban pokok penjualannya malah mengalami peningkatan. Hal itu menyebabkan laba brutonya menurun dari 1,8 menjadi 1,4 triliun di tahun 2022 ini. Tapi menariknya, penghasilan operasi lain mengalami peningkatan dari 79 menjadi 204 miliar. Dan beban operasi lainnya juga mengalami penurunan dari 447 turun menjadi 154 miliar di tahun 2022. Nah, kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Labanya ternyata naik dari 992 miliar naik menjadi 1 triliun rupiah di tahun 2022. Tapi teman-teman harus ingat bahwa hal itu bukan disebabkan karena kenaikan pendapatan, melainkan peningkatan dari penghasilan operasi lain dan penurunan beban biaya operasi lain. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah historical EPS. Saham ini menghasilkan EPS yang konsisten tumbuh setiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, di mana kinerja terbaik ada di tahun 2022. Mereka juga rutin membagi dividen dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 4,9% atau dengan kata lain 5%, PER-nya 6,8 dengan PBV 0,6 kali. Yang berarti dengan modal 1060 saham ini dijual lebih murah dengan angka harga saham yang hanya 1040 saja. NPM 22 dengan ROE 9% dan NIR-nya juga sangat rendah dengan angka 13% saja.
Nah, kita lihat sekarang untuk pergerakan harga sahamnya pada saat video Q3 dan Q4 ini dibuat. Harga saham perusahaan naik dari 1020 menjadi 1040 di Q4. Tapi teman-teman bisa perhatikan sini bahwa harga sahamnya dulu sempat naik hingga ke 1120, di mana itu bisa dikatakan terjadi kenaikan di tahun 2023. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah historical PBV-nya. Rata-rata PBV saham ini dalam 3 tahun terakhir ada di angka 0,8 kali, dan saat video ini dibuat di angka 0,6 kali, yang berarti harga sahamnya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya sempat berada di PBV di atas 1,1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke bawah PBV 0,5 kali. Demikianlah pembahasan saham LSIP. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit dinikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas. Semuanya disajikan point by point. Ada juga fitur Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.